Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kita untuk bisa menjalankan puasa Ramadan dengan penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan dan kesenangan atas bulan Ramadan ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan kultum yang bertemakan jangan takut akan masa depan kalian. Di bulan Ramadan pasti ada yang namanya masalah hidup ataupun suatu permasalahan dalam urusan keluarga, urusan pekerjaan ataupun hal lainnya. Meski di bulan Ramadan kalian tidak boleh berputus asa ataupun merasa diri kalian bahwa sangat berat dalam menjalankan ujian ini ataupun cobaan ini yang kalian alami dalam permasalahan ini. Tetapi ingatlah, hanya kepada Allah kalian kembali dan hanya kepada Dia kalian meminta pertolongan. Jika kalian sudah menjalankan suatu urusan, sudah menyelesaikan pekerjaan ataupun hal lainnya, kalian pasti mengetahui dan merasakan apa yang seharusnya kalian lakukan. Ada yang namanya tawakal, yang dimana kalian berpasrahkan diri atas usaha kalian yang telah kalian lakukan di dunia. Kalian sudah mengerjakan suatu pekerjaan dan hasil dari akhir hanya kepada Allah lah kalian berharap. Dan itu adalah yang namanya tawakal. Dan Allah berfirman dalam surat Ali Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha asamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka ketika kamu berketetapan hati, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di ayat lain Allah juga menegaskan dalam surat At-Taubah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwal hasbuh. Yang artinya, dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka ia akan mencukupi. Dari ayat tersebut saya jadi teringat akan suatu kisah dari para sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu ada yang bernama Nu'aiman bin Mas'ud al-Asaji. Suatu ketika ia pergi ke sekerumpulan orang-orang muslimin di Madinah. Lalu ia menyeru kepada sekerumpulan muslimin tersebut dan ia berkata, sungguh kalian akan dipeperangi dan dibantai habis oleh kaum musyrikin dari kota Mekah, yakni dari sekerumpulan Abu Sufyan dan orang-orang musyrikin di Mekah. Lantas para sahabat mendengar provokasi tersebut dari Nu'aiman bin Mas'ud. Para sahabat tidak ada kentar sedikit pun menerima provokasi tersebut. Justru mereka para sahabat semakin kuat imannya dan semakin memberanikan diri akan tantangan tersebut atau provokasi tersebut dari Nu'aiman. Dan para sahabat juga memasrahkan segala urusannya hanya kepada Allah, seperti
dalam surah At-Taubah ayat 51, yang artinya, katakanlah tidak ada mengenai kita kecuali apa yang Allah takdirkan dan pastikan untuk kita. Allah penolong bagi kita, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Juga dari kisah tersebut ada potongan ayat yang menceritakan tentang kisah tersebut, yakni dari surat Al-Imran ayat 173 sampai 174, yang artinya, ketika Nu'aiman bin Mas'ud memprovokasi para sahabat, maka mereka tidak ada sedikit pun takut dan gentar. Maka mereka berkata, para sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil, yang mencukupi kami adalah Allah dan Zat terbaik, yang dipengaruhi segala urusan hanyalah kepada Allah. Kemudian mereka pulang dari medan perang tersebut. Mereka membawa kenikmatan, mereka membawa kesuksesan dan keuntungan dari hasil perdagangan mereka. Dan Allah menolong mereka dari gangguan kaum musyrikin, dan dalam keadaan baik pula mereka pulang. Dan Allah adalah Zat yang maha memiliki anugerah yang agung. Quran surat Ali Imran ayat 173 sampai 174. Demikianlah mutiara ilmu atau kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dari kisah tersebut, mari kita tingkatkan iman kita, tingkatkan kerukunan kita, dan semakin kita bertawakal kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kita kembali, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Kurang mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.